putusan ini putusan dismiss. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, dari sidang ini nanti kita bisa tahu mana perkara yang harus berhenti sampai di sini dan mana perkara yang akan dilanjutkan dalam tahapan pembuktian di 27 Mei mendatang mulainya. Dari tadi kan kami sudah juga menyimak gitu ya, ada beberapa alasan yang tidak disebutkan. Tapi kalau disampaikan berapa yang paling banyak alasannya karena apa? Karena tadi ada pidana adil dari pembedaan masyarakat, berapa yang paling banyak yang sejauh ini boleh disampaikan apa? Kalau nanti kita ikuti sama-sama ya. Jadi kalau tidak memenuhi formil misalnya, aspek formil, misalnya diajukan pengajuan permohonan itu di luar tenggat waktu, melebihi 3 kali 24 jam misal. Atau kemudian kalau calon perseorangan itu tidak ada rekomendasi dari partai politik yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen gitu ya. Kemudian para pihak pemohon terutama ketika sudah dipanggil secara patut tidak hadir, berarti kan membuktikan ketidakseriusannya. Jadi belum masuk ke substansi atau pokok perkaranya. Jadi dilihat dulu aspek-aspek formilnya. Nah yang ini mana-mana perkara yang tidak memenuhi aspek formil, kira-kira akan berhenti sampai di sini. Berarti kedepannya ada pembuktian berkas-berkas yang dilampirkan atau seperti apa? Jadi nanti tanggal 27 Mei kan kita agendakan untuk perkara yang lanjut, itu kan pemeriksaan persidangan, agendanya itu pembuktian. Pembuktian itu para pihak, pemohon terkait, termohon itu bisa mengajukan saksi atau ahli gitu ya. Jadi kita MK akan dengarkan perkara-perkara nanti yang lanjut itu seluruh pihak itu, saksinya siapa, ahlinya siapa, ada berapa dan seterusnya, diberikan kesempatan untuk menyampaikan di persidangan. Sidang 2 hari ini adalah pembacaan putusan dismisal. Ya. Perkara-perkara yang bisa dimenangkan. Betul. Hari ini kan dibagi dalam 3 panel. Hari ini satu pleno, karena kalau pengucapan putusan itu dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Nanti ketika pembuktian kembali lagi ke panel, kan begitu. Jadi ini kan perkara-perkara yang kemarin diperiksa oleh panel 1, panel 2 dan panel 3. Nah sesudah putusannya ini jadi, ketetapannya ini jadi, nah ini diucapkan dalam sidang pleno. Penegasannya Mas Fajar, ini ada berapa perkara? Ini 155, besok 52. Berarti dari 297 yang 90 sisanya ini tidak disidangkan di 2 hari ini, berarti statusnya seperti kemungkinan apa? besar. Nanti kita akan lihat variasinya karena ada beberapa perkara yang tadi disampaikan Pak Ketua itu ada petikan keputusan. Nah itu jadi misalnya dalam satu perkara itu ada dapil atau ada posita yang kemudian harus berhenti, tapi ada yang lain dalam satu permohonan itu lanjut. Nah nanti kita lihat sama-sama variasi-variasi. Berarti tidak dimenangkan putusan Ya. Oke. Siap. Oke, makasih Mas Fajar. Terima kasih banyak. Belum kan 3 hari. Iya. Tapi 2 hari ini hanya 200 pembuktian dan yang ini yang ini pada prinsipnya kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan pada hari ini. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini berkaitan dengan perkara 174 Papua Tengah. Sebenarnya di petitumnya itu alternatif pilihan. Jadi mengkonversi suara, terus kita minta agar supaya mahkamah memutuskan menetapkan suara P3, lalu kemudian yang ketiga adalah PSU. Akan tetapi tadi
Mahkamah memutuskan permohonan pemohon P3 adalah obscure libel, tidak jelas dengan alasan bahwa petitumnya itu tidak dirincikan secara jelas. Padahal perlu saya beritahukan kepada teman-teman wartawan bahwa fakta yang terjadi di Papua Tengah pada saat pemungutan suara sistem noken, ada 7 kepala suku sudah sepakat bahwa suara mereka itu akan diberikan kepada Pak Albert, salah satu caleg DPR RI. Akan tetapi pada saat rekap berjenjang di tingkat KPU kabupaten, lalu kemudian di distrik, kecamatan, lalu KPU provinsi, itu berubah. Nah, ini buat kami agak ganjil di situ, kontroversi di situ, bahwa ini perlu harus diluruskan. Saya tegaskan bahwa ini sistem noken, sudah ada kesepakatan oleh kepala suku sebanyak 7 orang bahwa suara masyarakat itu akan diberikan kepada Pak Albert. Ya. Namun dirubah oleh oknum-oknum tertentu pada saat rekap di distrik DPD tingkat kecamatan, lalu kemudian di kabupaten juga dirubah, sampai ke tingkat provinsi juga dirubah. Nah, ini bagi kami putusan tadi itu kami tetap menghormati, tapi cukup mengecewakan karena rasanya tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman untuk diketahui secara patut bahwa kami tetap menghormati putusan itu. Terima kasih ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak ya.